Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Haditya Permana, NPM 19 14 12 10 36 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai genome editing yang merupakan salah satu materi di mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang genome editing, kita harus tahu apa itu genome editing. Genome editing adalah suatu teknik yang melibatkan pemotongan pada sekuen DNA spesifik dengan menggunakan sebuah enzim yang disebut dengan engineered nuclease atau enzim nuklease yang dimodifikasi. Atau secara sederhananya, genome editing adalah suatu teknik memodifikasi sekuen DNA dalam suatu sel. Kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan genome editing? Yang pertama adalah plasmid vector untuk ekspresi gRNA dan Cas9. Yang kedua adalah situs unik enzim retriksi dengan 6 sampai 8 biosper recognition. Kemudian yang ketiga adalah enzim yang berperan untuk ligase atau ligase-like enzim yang berfungsi untuk memodifikasi plasmid. Dan yang keempat adalah PCR atau primer yang berfungsi untuk memastikan suatu gen yang kita tanam itu terinjeksi. Kemudian yang kelima adalah akses DNA sequencing. Selanjutnya, kita harus tahu apa itu CRISPR dan apa fungsi CRISPR. CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats adalah suatu bagian dari DNA prokariota yang mengandung urutan dasar pendek dan berulang. Kemudian bagaimana sih cara kerja CRISPR untuk mengedit suatu gen? Yang pertama adalah protein Cas9 berasosiasi dengan RNA pemandu atau gRNA yang membentuk suatu kompleks, di mana suatu kompleks protein Cas9 dan gRNA tergabung dan menempel pada sekuens DNA yang saling berdekatan dengan spacer atau dalam gambar ini adalah bagian warna kuning ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kompleks protein Cas9 dan gRNA memotong untayan DNA di sebelah sini. Kemudian yang keempat adalah DNA yang terprogram atau DNA yang sudah kita siapkan itu dapat disisipkan di antara kompleks protein Cas9 dan gRNA yang telah dipotong. Kemudian kita harus tahu apa itu perbedaan transgenic breeding, cross breeding, mutation breeding, dan juga genome editing. Nah, untuk transgenic breeding dalam pengaplikasiannya itu membutuhkan 8 sampai 12 tahun. Kemudian untuk cross breeding itu adalah membutuhkan waktu 8 sampai 10 tahun. Untuk mutation breeding itu membutuhkan waktu 8 sampai 12 tahun dan genome editing itu hanya membutuhkan 4 sampai 6 tahun saja. Dari gambar 4 gambar ini menunjukkan bahwa genome editing itu lebih cepat dengan selisih 2 sampai 4 tahun dibandingkan cross breeding, mutation breeding. Untuk transgenic breeding itu selisihnya bahkan 4 sampai 6 tahun. Sehingga seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa transgenic breeding itu dikenal lebih cepat, memiliki sifat yang sama dengan induknya yang telah dimodifikasi. Ternyata itu lebih diungguli oleh genome editing. Selanjutnya adalah tahapan dalam genome editing. Untuk yang pertama adalah kita melakukan konstruksi atau mendesain plasmid gRNA. Kemudian kita menyisipkan plasmid tersebut ke bakteri Agrobacterium atau dengan cara gen gun. Yang ketiga adalah kita melakukan transformasi menjadi kalus. Dan yang keempat ada planted, meregenerasi. Kemudian dilakukan PCR atau restriksi atau dengan gel elektroforesis. Kemudian dilakukan sekuensi DNA. Setelah dilakukan sekuensi DNA, kita melakukan screening
Kemudian hasil screening kita lakukan pengembangan tanaman transgenik yang sudah dilakukan genome editing menjadi tanaman yang siap pindah tanam. Setelah kita siap pindah tanam, kita lakukan aklimatisasi atau uji coba di lahan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.